Hijrah merupakan sebuah kalimat bermakna adanya merubah diri ke arah yang lebih baik. Manusia berhijrah saat menyadari datangnya hidayah yang harus segera dijemput. Hidayah juga bukan hanya datang pada manusia yang nampak terkesan baik. Hidayah justru datang untuk orang-orang yang nampak terkesan buruk dan terasingkan. Bersyukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ketika kita ini dilibatkan dalam perkara agama lagi dan lagi, terus selalu bersyukur dan jangan pernah kita ini merasa nyaman atau merasa puas dengan apa yang sudah kita perbuat. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan amalan-amalan, memberikan daripada perkara amal soleh, peningkatan daripada amal dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ini sudah merasa nyaman, merasa soleh, maka ini bahaya sekali. Tapi kalau kita ini merasa kurang, merasa buruk, merasa belum sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan perbaiki daripada kehidupan kita ini. Semoga ya buat teman-teman semua yang belum hijrah, ayo kita belajar bareng-bareng kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar bareng-bareng taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang khususnya di Indonesia ini sudah banyak majelis-majelis yang terbuka untuk menerima dengan keadaan seperti kita ini. Allah niat dari sekarang kita berbuat kebaikan meskipun kita belum baik. Kita niat bersedekah meskipun kita belum punya duit. Niat beramal soleh meskipun kita bukan dari pesantren. Insya Allah kita niatkan dari sekarang, niat, amal dan sampaikan. Kilas balik Roni Bodak, seorang pendakwah yang penuh dengan lukisan di tubuhnya, mengawali kehidupan hitam hingga menjemput hijrah dalam perjalanan hidupnya. Mengutip obrolan Roni Bodak saat menjadi bintang tamu di channel YouTube, Roni ternyata telah melewati semua jejak hitamnya sejak berusia belia. Saat itu usia 15 tahun, persis saat duduk di bangku 1 SMP. Kala itu Roni mentato kakinya dengan tujuan untuk menutupi bekas luka akibat terkena knalpot motor. Lama-kelamaan dirinya seperti merasa ada candu untuk terus mentato tubuhnya. Tak tanggung Roni kalau itu mentato seluruh tubuhnya, bahkan hingga seluruh kepala dan mata sebelah kirinya. Bagi Roni, mentato tubuhnya menjadi sebagian gaya hidupnya kala itu. Kenakalan saat usia remaja membuat Roni akhirnya lupa dengan pendidikan saat itu. Roni hanya bertahan menempuh pendidikan hingga kelas 2 SMP lantaran telah merasa asik bermain dengan pergaulannya yang bebas. Tak hanya tato, Roni juga telah mencoba berbagai jenis obat-obatan terlarang dan mengkonsumsi minuman keras kala itu. Hingga akhirnya pria kelahiran Solo 1996 itu memilih berhijrah pasca sang ayah meninggal dunia pada tahun 2015 silam. Kala itu sang ayah meninggal lantaran sakit saat berada di Jakarta. Menjemput hidayah bagi Roni bagaikan mendapat berlian yang tentu tidak dapat disia-siakan. Baginya, hijrah ibarat seperti mendapat berlian yang harus segera diambil dan tidak bisa dilewatkan. Kendati berpenampilan seperti itu, pria berusia 22 tahun itu tak pernah putus asa untuk menyampaikan ajaran Islam kepada kalangan anak jalanan dan preman yang gemar mabuk dan mencicipi narkoba. Setelah berhijrah, ia mulai mendekati anak jalanan dan preman di setiap sudut kota Solo untuk turut berhijrah sepertinya. Ia pun merasa bersyukur dapat berhijrah dan kembali menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Kini Roni telah mendapat kesempatan untuk menemukan dan mengubah jalan hidupnya untuk berdakwah.